ACP dari penyidik Polres Kerom terkait perbuatan yang dilakukan tersangka Muhammad Markum, mantan Bupati Kerom. Kita melakukan penelitian berkas, dalam hal ini pra penuntutan. Dalam pra penuntutan ini kita mendapatkan di dalam berkas itu bukan saja tindak pidana umum, tetapi di situ juga masuk ke dalam tindak pidana korupsi. Yang mana kalau perbuatan penggelapan itu dilakukan oleh pejabat negara atau pejabat publik dan uang yang digunakan itu adalah uang dari negara, dalam hal ini pengadaan mebelernya, maka penanganan umum diambil alih kepada penanganan khusus. Artinya tindakan hukumnya kita menjadikan tindakan khusus, sehingga masuk dalam perbuatan melawan hukum, dalam hal ini tindak pidana korupsi. Sehingga dengan proses yang ada itu sudah lengkap oleh penyidik, tambahan-tambahan yang sudah kita kasih petunjuk dalam bentuk P1819, maka penyidik sudah melengkapi sesuai dengan apa yang sudah kita berikan. Terbitlah P21, yang mana P21 itu sekira tanggal 29 Juli. Nah, tanggal 29 Juli P21 berarti ada proses yang harus kita lakukan lagi ke dalam penyerahan tersangka dan barang bukti. Nah, penyerahan tersangka dan barang bukti itu adalah pemindahan kewenangan dari penyidik Polri kepada kejaksaan, yang mana dibarengi dengan adanya pengiriman tersangka. Yang kedua, adanya barang bukti berupa barang-barang yang ada di rumah dinas Bupati Kerom. Maka di tanggal 3 Agustus tersangka sudah datang kooperatif ke Kejaksaan Negeri Kerom bersama penyidik, dan kita lakukan proses pemeriksaan terkait terhadap perbuatan tersangka. Yang kedua, terkait barang-barang yang dia miliki, ya kan, dengan cara memperkaya. Artinya barang negara yang seharusnya bukan miliknya dikembalikan, akan tetapi ini dia ambil. Dengan arti dia ambil di sini itu seluruhnya, sepenuhnya menjadi miliknya. Maka penerapan hukumnya kita masukkan ke dalam tindak pidana korupsi. Di tanggal 3 Agustus itu tersangka kita lakukan penahanan jaksa, dan tahanannya kita titipkan di Polda Papua. Bapak izin, untuk kasusnya Pak Markum ini, apakah ada kemungkinan ada tersangka baru atau mungkin juga ada indikasi dari penyelewengan yang lain? Kalau kita dalam penanganan perkara ini berkasnya dari penyidik Polri, kita hanya fokus satu orang saja. Kecuali di dalam persidangan ditemukan dalam pemeriksaan, baik itu dari jaksa maupun dari hakim, maka hakim akan menyampaikan untuk ditetapkan tersangka lain. Dia akan mengeluarkan penetapan, maka jaksa akan melakukan lagi. Tapi kita sendiri juga jadi penyidik dalam perkara korupsi. Nah, kita kembangkan. Sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan. Nanti kita kasih kabar selanjutnya. Tahap selanjutnya apa sih? Selanjutnya ini nanti dengan penyelidikan yang sedang berjalan. Itu kalau untuk persidangan itu kira-kira berapa? Kurun waktu penahanan kita 20 hari ya. Tinggal kita menunggu penetapan aja. 20 hari ke depan. Kalau penetapan selesai berarti bisa langsung sidang? Langsung sidang.
Terus Pak, sejauh ini kondisi dari tersangka sendiri bagaimana? Sampai saat ini beliau dengan kondisi dalam pemeriksaan mengatakan sehat dan siap menjalani proses dan tidak ada menyampaikan terkait hasil medis atau rekam medis kepada jaksa penuntut umum. Ya, terakhir Pak, hari ini publik khususnya masyarakat Kerom sangat mengapresiasi kinerja daripada pihak penegak hukum. Mungkin terhadap tindak pidana korupsi seberapa intens pihak Kajari terkait masalah korupsi? Masalah korupsi yang ada di Kabupaten Kerom, kita masih melakukan beberapa penyelidikan yang sedang kita jalani. Jadi belum kita bisa sampaikan karena ini tahap penyelidikan, tahap dalam proses intelijen. Ya, cuman sudah kita lakukan ada 3 kegiatan yang sedang kita jalani. Mudah-mudahan saya minta dukungan dari masyarakat, dari pemerintah Kabupaten Kerom maupun media massa. Artinya kita kepengen Kerom ke depan lebih maju, masyarakatnya lebih sejahtera, pemerintah daerahnya punya komitmen untuk membangun, sehingga dengan adanya penggunaan keuangan negara ini dilakukan secara maksimal untuk kepentingan Kabupaten Kerom dan masyarakat, akan ada perubahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Mungkin ada pesan khusus Pak buat masyarakat? Pesan khusus saya minta untuk Pemda Kabupaten Kerom, lakukanlah pengelolaan keuangan itu sebaik mungkin dengan apa yang sudah tercantum di dalam DIPA, dengan melakukan satu kegiatan itu sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Sedangkan untuk masyarakat Kerom, kami sebagai penegak hukum ini ingin bekerja sama dengan masyarakat, membantu supaya Kabupaten Kerom bisa lebih maju. Otomatis kalau lebih maju Kabupaten Keromnya, maka pembangunan akan terjadi. Kalau pembangunan akan terjadi, maka ekonomi pun akan semakin baik dan semakin berkembang.